Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita mau review sound buat wayangan ya. Ini kebetulan tapi soundnya bukan dari kita, tapi dari dalangnya langsung. Namanya Pak Aan siapa ya, saya lupa, Pak Dalang Aan. Kebetulan saya support genset ini nih. Saya support genset ini. Coba lihat ya, bagaimana penempatannya, terus settingnya, alat-alatnya bagaimana. Karena jujur saya juga belum pernah menghandle wayangan secara langsung ya. Karena selama ini yang dihandle selalu live musik terus. Kita mau lihat sound wayangannya seperti apa senakannya. Karena kalau kita belajar soundnya dari dalangnya langsung kan dia apa ya, tahu lah kita itu kalau wayang itu kan yang susah melayani krunya, karena krunya kan banyak, instrumennya banyak, mic-nya banyak, dan Pak Dalang juga sendiri, jadi kita harus melayani mereka. Kita coba lihat bagaimanakah penataannya ya. Sekarang kita coba lihat untuk dapur pacunya. Ini totalnya sekitar 5 power ya, ada 5 power. Terus aksesoris equalizer, DLMS tidak pakai, masih pakai crossover analog sepertinya. Terus mixer kalau tidak salah menggunakan Mackie seri VLZ. Nah seperti ini untuk perkabelan di belakang standar lah ya. Terus monitor dalang ada di sebelah sini ya, ini menggunakan Uber HA400 2 biji, ditaruh di sebelah sini. Kalau untuk penempatannya itu untuk monitor dalang sepertinya. Nah ini ada speaker pasif. Ini kalau dilihat dari penempatannya sepertinya untuk monitor gamelan, tapi saya nggak tahu ini subnya 15 atau 18 ya, saya tidak tahu. Nah, kita lihat labelnya bagus itu dalangnya ya, dalangnya. Nah ini kalau dilihat ada juga speaker di sebelah pojok sana. Nah itu kalau dilihat dari penempatannya sepertinya itu untuk monitor sinden ya di sebelah sana. Oh berarti untuk per blok disediakan speaker untuk kontrol masing-masing, sinden sendiri, gamelan sendiri, Pak Dalangnya juga dikasih monitor sendiri. Intinya seperti itu ya, intinya kalau kita lihat dari penempatan. Nah sekarang waktunya kita lihat untuk speaker utamanya. Speaker utamanya ini digantung ya, digantung hadap ke panggung, jadi berhadapan-hadapan. Kalau secara kaidah penempatan ini kurang tepat ya kalau secara kaidah, namun kita nggak tahu, nanti kita coba lihat hasilnya saat acara. Ini digantung ada 5 box yang digantung, subwoofernya ada 4, subwoofernya ada 4. Dan untuk perkabelannya, kabelnya warna putih, ini kabelnya masih kabel listrik ya sepertinya, beberapa kabelnya. Nah kita lihat, nah ini menghadap ke panggung jadi berhadapan-hadapan. Nggak tahu ya nanti hasilnya gimana, coba kita dengerin saat acara ya. Sekarang tiba waktunya, ini wayangnya mau mulai ya. Ini Pak Dalang belum naik, tapi sinden-sinden sudah mulai nyanyi, gamelan sudah ditabuh. Nah di tempat saya berdiri ini, telinga saya mendengar suara dari sound yang digantung ya, banyak mendengar suara dari sound yang digantung, sedikit bocoran dari suara panggung. Nah di sini tidak terjadi begitu masalah ya, masih cukup jelas di sini audio saat di sini. Jadi kalau saya dengarkan masih aman ya di area-area sini. Coba kita mendekat ke area panggung ya. Nah saat ini saya berada di samping panggung, tepatnya di sebelah sound control untuk gamelan. Nah di posisi saya ini, saya mendengar suara dari kontrol panggung ya, dari kontrol panggung. Untuk suara dari speaker gantung, speaker utamanya tidak cukup terdengar, jadi samar-samar sekali, mungkin hampir nggak terdengar ya kalau di posisi saya. Mungkin karena ada tenda-tenda ini. Nah ada tenda-tenda ini kan panjang sampai belakang, jadi mungkin itu yang bikin suaranya tidak cukup terdengar. Tapi menurut saya malah bagus sih, karena tidak jadi terdengar balapan gitu suaranya, jadi masih
cukup jelas di sini, bahkan lebih jelas dari saat tempat saya berdiri pertama tadi ya. Di sini cukup jelas. Nah, sekarang saya berada di belakang speaker kontrol untuk sinden. Nah, saya di sini mendengar suara dari kontrol panggung juga ya, dari kontrol panggung. Suara monitor dalangnya cukup kenceng ya kalau dari sini. Dari sini suara speaker monitor dalangnya kenceng, kontrol gamelan super kenceng. Nah, yang jadi masalah saat tadi saya dengarkan di belakang panggung ya teman-teman, di tempat standby genset. Saya tadi sempat di sana. Nah, karena saya mendengar sumber suara yang tidak bareng ya, jadi suara dari gamelan, dari kontrol panggung, dan suara dari speaker gantung. Jadi saat suara vokal itu balapan, jadi suara dari kontrol panggung dulu, baru disusul nanti suara dari speaker gantungnya. Ya, itu sih tidak begitu masalah ya, karena di posisi saya tidak ada penonton juga. Siapa yang mau nonton wayang di belakang panggung ya? Tadi benar-benar nggak ada orang di belakang panggung. Jadi ya, untuk acara ini cukup aman untuk soundnya. Nah, hanya yang jadi masalah kan saat di posisi di belakang panggung di tempat standby genset saya yang saya videokan tadi. Selebihnya cukup aman, cukup jelas ya semuanya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari acara ini buat teman-teman juga, karena saya juga pengalaman untuk menghandle wayangnya masih minim. Saya beberapa kali menghandle wayang tapi hanya menghandle sound out ya. Jadi sound out saya menghandle untuk di dalam panggungnya biasanya dalangnya bawa sound dan kru sendiri. Jadi saya hanya menerima buangan itu, kalau itu masih sering saya menghandle. Tapi kalau untuk yang full seperti ini saya sangat jarang sekali. Ya, semoga videonya bermanfaat, menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kawan-kawan.